Oke Mas Bro, ini adalah denah rumahnya. Ini ukurannya 14 kali 7 dengan 3 kamar tidur ya. Ini satu, kamar pertama di sini ukurannya 3 kali 3 juga yang kedua. Terus yang ini agak kecil ya, 2,5 kali 2 meter yang belakang. Terus di sini udah ada ruang tamu. Ini ruang tamunya Mas Bro, ukurannya 4 kali 2,8. Terus di sekat ada ruang keluarga, ukurannya 2,8 juga kali 4 sama. Ya, untuk terasnya segini, ukurannya 4 kali 2,7. Terus untuk garasi hampir 5 meter ya. 4,8 kali 3. Terus kita bahas ruang makan dan dapur. Dapurnya termasuk kecil ya, 1,7 kali sampai sini ya, 5 meter. Terus ada ruang makan di sini, toilet. Toiletnya kebetulan di sini ada dua, Mas Bro ya. Ukurannya 1,5 kali 2, 1,5 kali 2. Dan di sini ada tempat jemur. Nah, ini adalah denah rumahnya, Mas Bro. Oke Mas Bro, jadi apa sih keuntungan kalau kita borongin rumah dengan cara borongan tenaga doang gitu? Jadi ada beberapa nilai positifnya Mas Bro ya kalau misalnya kita borongan tenaga. Yang pertama Mas Bro, yang pertama itu pengerjaannya cepat, setara dengan borongan full ya. Tapi dengan hasil yang hampir setara dengan harian bagusnya gitu Mas Bro. Biasanya kalau kita borongan full kan kita dapat material atau bahan-bahan yang kadang-kadang ini nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Nama juga borongan full, si pemborongnya pengen dapat untung kan gitu. Jadi dia beli bahannya yang ya gitulah Mas Bro tahu sendiri. Tapi kalau kita harian memang kita dapat bahan yang bagus karena kita yang beli kan namanya harian. Terus dapat hasil yang maksimal ya. Hasilnya itu bagus karena harian kan tukangnya santai, terus hasilnya juga teliti, bagus gitu hasilnya ya. Seperti itu. Tapi kalau borongan tenaga doang itu dapat kualitas yang hampir sama dengan itu Mas Bro. Jadi sangat menguntungkan gitu Mas Bro ya. Jadi dengan pengerjaan yang sesingkat borongan full, tapi dengan hasil yang hampir mirip dengan harian gitu. Itulah keunggulan dari borongan tenaga. Terus keunggulan berikutnya apa? Keunggulan berikutnya tentu ya dari pemilihan bahannya Mas Bro. Mas Bro bisa pilih bahan-bahan yang sesuai dengan kantong ya. Jadi uang 1 juta itu dapat bahan 1 juta gitu. Kalau misalnya borongan full kan kita uang 1 juta barangnya 700.000. Seperti itulah Mas Bro ya. Tapi mungkin nggak semua pemborong seperti itu, tapi rata-rata kita sering kejadian seperti itu. Oke, mana sih tata cara kita misalnya borongan tenaga gitu. Borongan tenaga itu Mas Bro, untuk awalnya Mas Bro harus dibicarakan dengan tukang itu secara matang gitu, matang banget gitu, baru mulai eksekusi. Karena agak sulit kalau misalnya Mas Bro itu pengen ngerubah sesuatu di tengah gitu. Karena misalnya nih Mas Bro udah desain sedemikian rupa, desainnya seperti ini, denahnya pengennya kayak gini, A, B, C, D udah ditulis semua, udah didetailin. Oh ini tukangnya bilang kisarannya segini, waktunya, harganya segini gitu. Udah deal di awal. Tapi Mas Bro pas waktu pengerjaan Mas Bro ada ganti nih. Oh Mas Bro, oh nggak kayak gitulah. Padahal sesuai RAB itu kayak gitu. Tapi Mas Bro nggak mau harus dirubah. Itu agak sulit Mas Bro. Karena itu tukangnya juga ya nambah waktu ya. Mas Bro harus ngerembuk lagi di awal masalah itu gitu. Jadi ada biaya tambahan seperti itu, ini agak ribet Mas Bro. Jadi kalau misalnya borongan tenaga itu harus deal di awal itu matang banget gitu. Oke ya, dan keunggulan selanjutnya Mas Bro, selain tadi ya harga, dapat waktu singkat, pengerjaan bagus tapi dengan material yang baik gitu ya. Untuk borongan tenaga itu Mas Bro nggak harus terpaku pada satu orang. Biasanya kalau kita harian itu biasanya mandor A atau tukang A dari awal sampai finishing ya dia doang. Borongan full juga gitu, kita udah deal sama satu developer misalnya atau mandor, walaupun tukang yang gonta-ganti tapi mandornya sama dari awal sampai akhir. Tapi kalau misalnya borongan tenaga itu enggak Mas Bro. Kita pengalaman kita bangun rumah itu yang fondasi beda orang, terus yang diriin bata beda orang, terus yang mayonin itu juga beda orang Mas Bro. Untuk finishingnya sama yang masang bata. Berarti rumah kita itu satu rumah itu 3 orang atau bisa dibilang 3 pemborong gitu. Jadi kalau borongan tenaga bisa seperti itu. Jadi kita bisa memilih orang-orang yang benar-benar berkompeten di bidangnya. Tukang batu, pondasi,
Pak, borongan tenaga nih, pondasi nih, kayak gini bentuknya. Denahnya kita kasih tahu, biayanya berapa, batu, pasir, semen kita dari kita. Oh, dia bilang, oh 10 juta misalnya. Oke, selesai. Nah, nanti habis dia selesai, ya udah Pak, selesai kerjaannya, bayar, selesai. Terus kalau waktu itu kita nyari lagi orang yang jago masang bata ringan, yang cepet gitu masangnya kan. Biasanya kalau orang yang suka masang bata merah kan, masang bata ringan agak kesulitan. Tapi kalau udah dia biasa pasang bata ringan tuh cepet. Orang itu ya, mungkin rumah kayak gini, tinggi 3,5 meter, bentuknya seperti ini, berapa lama dan berapa biayanya, deal, kita kasih uangnya setengah, nanti dia kerjain tuh, terserah lu mau orangnya berapa kan gitu kan, karena kita nggak bayarnya ke satu orang doang kan gitu. Selesaiin sesuai denah waktunya, oh ini 40 hari, oke lah, 40 hari kita bayar setengah. Nanti selesai, udah sampai batas selesai, kita bayar setengah lagi, selesai. Terus untuk masalah pasang atapnya, karena kita atapnya itu pengalaman, itu atapnya pakai baja ringan, genteng metal, jadi harus orang khusus juga yang masang. Kita borongin lagi, genteng metal, baja ringan kita cariin, dia ngerjain, misalnya dia bilang waktu itu 20 hari apa 22 hari seperti itu, nggak nyampe 25 hari. Selesai, kita bayar. Untuk setelah itu pas waktu pasang atap, ya si tukang batanya itu berhenti, Mas Bro, berhenti dulu. Selama 20 hari itu dia berhenti. Nanti udah selesai pasang atapnya, dia baru finishing, selesai. Jadi satu rumah tuh ada 3. Jadi kita bisa milih nih orang-orang yang terbaik untuk bangun rumah kita gitu. Nggak harus terpaku pada satu orang. Itulah kelebihan dari borong tenaga, Mas Bro. Jadi kita nggak usah ngerasa nggak enak, karena memang itu udah dari awalnya kerjanya ya omeng itu gitu. Oh, pondasi doang, kamu pondasi selesai ya udah bayar gitu, selesai. Jadi nggak ada ngerasa nggak enak. Kalau harian kan nggak enak ya kan, kita mau berhentiin ya. Misalnya dia pasang pondasi jago nih, ya kan? Misalnya dia memasang pondasi jago nih, tapi pas sepatu masang bata kok lemot gitu, karena dia nggak bisa kan tukang batu. Kita kan nggak enak kalau harian mau berhentiin, namanya udah nampak lagi tetangga kan gitu. Pak, berhenti Pak, nggak enak, kerjaan masih jalan tapi disuruh berhenti kan nggak enak. Tapi kalau borong tenaga itu nggak, itu adalah salah satu kelebihannya. Dan rumah yang ini adalah kiriman gambar ya, itu borongan tenaga sampai atap, sampai payon lah, seperti itu bahasanya, itu 30 juta ya Mas Bro. Lumayan murah juga menurut kita sih ya. Oke, mungkin sekian informasi dari kita. Jangan lupa untuk like ya, dan subscribe dulu channel ini dan share. Sampai ketemu di video berikutnya Mas Bro.